Dutch tuh. Dutch. Nanti suatu hari lu harus beli Dutch dari Cina kan nggak lucu. Indonesia habis loh, bingung deh lo. Pak. Hai guys, ini Maru yang akan kita jual guys. Suatu saat di sungai-sungai lu isinya pibas, gasnya nggak ada. Atau ini, kita lihat yang gampang nih, ikan yang dilindungi walaupun udah bisa banyak yang ternak ya. Golden Arowana. Ya. Golden ya, yang dari Riau, Ya. di Pekanbaru. Terus yang dari Taiwan yang 24K. Gimana Gimana judulnya tuh? Mereka yang ngembangin, kita kemana? Malaysia, dari Malaysia. Dari Malaysia. Ya. Kita kemana? Ngapain? Itu ikan kita, Pak. Ikan kita. Bukan ikan Malaysia, tapi Malaysia bisa bikin 24K dengan oke. nilai yang mahal. Malaysia punya varian yang beda ya. Ya. Itu mereka punya blue base. Ya, Tahu gak? Riau juga punya yang blue base juga. ada. Purple base malah. Purple base ada di Riau, ada. Ikan kita. Jadi gitu loh. Jadi litbangnya ikan kita nggak usah jauh-jauh deh. Sekarang kalau lihat ya, lu lihat spesies-spesies ikan yang dikenalkan sebagai ikan hias ya. Yang mengenalkan tuh loh, nggak ada satupun nama Indonesia. Ada di Pak Sunyoto apa siapa itu. Dia salah satu yang aktif untuk mengenalkan ikan-ikan hias di Indonesia. Tapi 90% itu kalau nggak orang Singapura, orang bule, orang Eropa. Segitu nggak menghargainya kah? Gampang nih yang sekarang lagi ngetren nih. Maru. Cana Maru. Nah, dulu kan kalau gue ngomongnya Cana, lu pada bilang apa? Gabus. Apa gabus? Cana itu bukan nama Bukan nama trending. Bukan nama trending. Itu emang nama internasional. Ya. Tapi bukan nama pasar. Nama Ya. pasarnya atau nama Inggrisnya adalah snakehead. Ya. Kepala ular, soalnya bentuk kepala kayak ular, ya. Kayak kepala ular. Nah, itu sebenarnya ini kan gabus. mau secantik apa namanya kan gabus. Mau itu badak tetapnya gabus. Ya. Ya. No hard feeling ya, tapi lu pada harus tahu bahwa itu gabus. Iya. Dan yang pertama kali bikin tren Cana itu justru bukan orang Indonesia. Pertama kali trending Cana itu di Singapura. Karena seller-seller sana memperkenalkan lu, ini warnanya ini gede, warnanya merah, warnanya kuning. Baru kita ikut. Soalnya gini, nih kalau ini salah satu bukan trik ya dan bukan secret. Kalau lu mau jualan ikan, mau cepat laku, lu cari yang warnanya kuning kalau nggak merah. Kenapa? Itu ada, lu buka Google deh, ada di Wikipedia ada. Ya. Itu bukan gua ngada-ngada, tapi emang kepercayaan orang Tiongkok bahwa Ya. kuning itu identik dengan emas, merah itu Kekayaan, emas itu kebahagiaan, merah. Nah, kalau merah itu kebahagiaan dan keberuntungan. Ya. Jadi karena mereka itu masih sangat percaya dengan itu, jadi segala macam ikan yang warna-warni itu dibawa ke sana, diternak supaya warnanya jadi kurang lebih kuning, kalau enggak merah. Makanya paling laku adalah botia. Iya. Karena dia ada kuning merah. Coba kita ambil yang dulu hebohnya itu Severum kuning. Ya, golden. Terus abis itu Severum red Severum. Spotted, ya. Terus gue nyari zaman dulu sampai sekarang baru ketemu green spotted yang asli. Tapi itu nggak kurang laku. Karena nggak kuning dan nggak merah. Nggak kuning dan nggak merah. Arowana yang paling laku yang mana? Super red kan? Iya, merah. Merah. Sama 24K. Sama 24K. Coba Jagini. Mana ada yang pernah? Jagini itu cuma laku kalau stoknya udah nggak ada, Pak. Iya. Pada cari ini. Kalau lagi off musim orang nyari Jagini semua. Lagi musim ditawar-tawarin namanya ngemis nggak laku. Gitu. Jadi ya oke lah, cukup pembahasan kita hari ini. Besok kita akan ngobrol-ngobrol lebih menyebalkan lagi. Oke, jadi gini, last but not least. Kalau penggemar ikan hias, ya,
kalau situ cinta sama NKRI, minimal punya satu spesies ikan asli Indonesia. Harus wajibnya. Satu applause gua buat temen gua Marcel Fish and Furious, bahwa di paludarium Amazon dia ada apa tuh ya, ciri khas dia ya, ada ikan pari, ada pokoknya spesies Amazon, tapi dia bilang ada pemanisnya dan tidak dilupakan Dutch atau tiger fish Indonesia dan Ladus picrolepis. Thank you buat Marcel yang udah memberikan contoh bahwa setiap hobis kalian boleh lah suka ikan dari manapun, tapi paling tidak sertakan satu ikan dari Indonesia supaya kalian nggak lupa di mana kalian berpijak. Cupang bukan ikan kita ya, cupang yang hias, yang Splendens itu. Guapi juga bukan ikan kalian ya. Cerek, glohan, gapi, bawang, dan ikan yang paling tidak kita suka sebetulnya nila. Nila yang mujair. Please, emang kayaknya kayak gini nggak ada makanan lain? Dilihat nggak enak, dimakan nggak enak, dijual nggak enak pak. Terus apa coba? Ya, jadi itu adalah nila ini masuk dalam kategori hadiah kehormatan atau additional placement untuk ikan yang kita tidak suka. Gitu. Kan kita harus ada wall of fame. Wall of shame. Wall of shame, the most hated fish in Indonesia gitu kan. Kita bikin polling aja. Ya. Lucu tuh bikin polling. Ikan yang beredar di Indonesia yang paling lu sebel, ya kan? Jadi apa nih? Nila yang kita masukin. Terus gapi. Kalau gua mah Big Five yang utama. Itu Big Five itu yang diangkat sebagai ikan konsumsi Indonesia, tapi itu sebenarnya, dan yang dibangga-banggain sampai ditebar benihnya, tapi sebenarnya bukan ikan Indonesia, tapi mereka pakai bela-belanya melestarikan. Oke, Big Five apa aja? Nila, mujair itu beda spesies ya. Nila, mujair, ikan mas, lele dumbo, bawal. Itu semua adalah ikan-ikan invasif, bukan asli Indonesia, yang dulu dimasukkan atau ditebarkan atau dibudidayakan sampai sekarang sebagai upaya pembodohan dan bukti kebodohan. Ya sorry kalau maaf ya yang Mbak Mujair fan. You have the fans of Mbak Mujair, you will have to face your truth gitu, the truth ya, bahwa itu bukan bitter truth ya, bukan ikan asli Indonesia, dan itu hanya ada di sini karena Belanda mikir kita Belanda. Ya, dan Mbah Mujair bukan penemu mujair. Bukan penemu dalam arti emang dia nemu mujair, dalam arti seperti gua di jalan gua nemu dompet. Dia dihargain sama Belanda sebagai orang pertama Indonesia yang budidayain mujair. Bukan penemunya, soalnya sebenarnya sih orang Belanda yang nemu di situ. So, ya itu. Ya, balik lagi. Yang penggemar ikan hias, kalau emang lu cinta NKRI, suka dan cinta banget sama Indonesia sampai mati, minimal punya satu spesies asli ikan Indonesia. Betul sekali. Banyak kok ikan Indonesia yang keren. Contohnya Canah, ya kan? Dutch, Logarius, Sili api, apa lagi? Imbeli, Rainbow, Bosmani, ikan Sumatera, namanya ikan Sumatera, nggak mungkin dari Brazil ya? Ya, itu. Kapiat. Jangan bilang Tilapia Mozambika dari Indonesia ya. Karena Mozambik itu nggak ada di Indonesia loh. Ya. Seperti Sumatera itu nggak ada di Brasil. Sumatera cuma ada di Indonesia. Ini ada kebanggaan nih. Ikan sepat mutiara sama ikan Sumatera telah menjadi hama di Sungai Amazon. Akhirnya kita kembali. kita jajah balik. Kita invasi mereka. Harusnya kayak gitu bro. Jangan sampai kita yang diinvasi terus bro. Bayangin aja dari tahun 1824 pak kita diinvasi pak. Sekarang oleh berbagai ini, sekarang kita berhasil menginvasi mereka. Amerika nih standar kita belum pak. Mereka baru diinvasi sama Pleco. Yang which is Pleco adalah ikan South and Central America. Tunggu dulu. Florida. Sudah diinvasi oleh gabus. Bukan. Florida air laut diinvasi oleh ikan. Lautnya juga ya? Lionfish dari Indonesia. Itu Torrespolitan. Itu bro. Sampai mereka bingung mau diapain. Ada yang sampai dimakan, apa yang pokoknya ikan mereka kan dikit, tambah dikit dimakanin. Itu harusnya begitu. Semangat dan jiwa kita itu sebagai bangsa yang besar itu, ya nggak usah menginvasi. Kita paling nggak kita jadi raja di negeri sendiri. Syukur-syukur bisa menginvasi. Dengan spesies sendiri dulu. Kalau udah bangga, syukur-syukur lu bisa. Masa kita diinvasi bawal, nila dari tahun berapa?
Jadi kalau lo yang punya aquascape yang bagus-bagus nih gitu, oh saya punya pakai ini, oh itu kita mah situ banyak dibikin orang kaya, kita punya ini dong, beda. Itu dari mana? Indonesia, maaf kita nggak ekspor. Ini nanti takutnya apa? Nanti baru setelah banyak di sini, tapi baru kita lempar ke mereka invasi gantian. Gitu. Gitu. Memang harus ada semangat itu. Gitu. Jadi jangan semangat menuju 17-an nih Agustus nih. Harus ini dong, harus sedikit nasionalis. Ya dong. Gue yang rada menyayangkan bro. Oh kita nggak jadi kelas ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang gue rada menyayangkan, ada salah satu artis yang YouTuber ikan hias juga, ya dong, yang punya tank gede banget sampai dinamain tank. Saking gedenya tuh tank. Diisinya 7.000 ekor yang tetra loh. Gue nggak nyalahin dianya. Ya mungkin dianya kurang paham. Tapi yang masukinnya siapa? Yang mengusulkan untuk masukinnya siapa? Mungkin dia harus diedukasi. Bahasa kita diedukasi. Datanglah ke DAT, nanti kita belajar orang ya. Silakan yang mau belajar tentang ikan alam boleh datang. Entah, gue nggak menyalahkan oknumnya, maksudnya entah yang punya, entah yang masukin, gue nggak nyalahin. Basically adalah please kalau punya kenapa gitu loh. Oke, sekarang it's done. Tapi masih bisa disempilin ikan asli Indonesianya dong, boleh. Jadi tolong kepada artis yang tersebut ditambahin paling tidak 1 ikan Indonesia. Asli Indonesia. Habis daske sepat mutiara deh, boleh. Atau sepat coklat tuh. Kan sama-sama ikan murahan, ya dong. Sepat juga murah, Nentetra juga murah, Cardinal Tetra juga murah ya. Kenapa harus? Maksudnya at least show your support lah, show your appreciation, show your support to Indonesian wildlife. Itu punya kita, itu harta karun kita, aset dunia. Oke, jadi terima kasih netizen karena kita sudah mengkritik tadi artis. Jadi mulai setelah hari ini kita harus siap untuk dibully fansnya artis tersebut. Terima kasih juga untuk udah ngebully kita. Sama-sama, terima kasih. Karena dengan dibully kita akan jadi makin terkenal. Dan visinya kalau kita jadi makin terkenal, banyak yang lihat dan banyak yang lebih kenal ikan-ikan Indonesia. Ya, amin. Gitu. Oke, thank you. Bye bye.